Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36 tentang di sini kalau dia di Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia ada dua tema. Yesus memberitakan kematiannya. Ya, ada temanya adalah Yesus memberitakan kematiannya. Jadi kita akan melihat ini, saya cuma mau ajak saudara untuk melihat tiga bagian saja. Kita bagi tiga, yaitu Tuhan Yesus dan orang-orang banyak, Tuhan Yesus dan Bapa, dan Tuhan Yesus dengan orang-orang percaya yang melayani Dia. Tuhan Yesus dengan orang-orang banyak, kita sudah renungkan minggu kemarin bagaimana mereka bersorak-sorai, Hosana bagi diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Mereka menyambut Tuhan Yesus dengan sorak-sorai. Mereka membawa daun-daun palem, menyongsong Dia sambil berseru, Hosana bagi Dia, Raja Israel. Semuanya menyambut Dia. Orang-orang Israel waktu itu, saya katakan itu adalah orang-orang Israel, mereka menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita karena mereka berharap inilah saatnya Raja mereka, inilah saatnya Raja mereka akan membebaskan mereka dari masalah. Inilah saatnya Raja mereka akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa lain, bangsa Romawi terutama waktu itu. Jadi mereka sangat senang sekali, mereka bersukacita karena inilah Raja. Lalu pada ayat yang sudah dibaca tadi, saudara akan lihat apa yang dikatakan Tuhan ayat 23, telah tiba anak manusia dimuliakan. Ayat 23 ya, tadi yang dibacakan Saudari Teza. Tadi waktu baca Saudara Ivan Liturgos bilang, silakan Saudara Teza, saya tuh lihat di yang hadir di ibadah ini, ada Tesalonika Putri Wiyanto, itu 1 Tesalonika. Dan yang kedua Tesalonika Anggraini, itu 2 Tesalonika. Jadi ada tinggal Korintus ini belum ketemu saya. Jadi tadi sudah dibaca oleh Tesalonika Putri Wiyanto. Jadi Tesalonika Anggraini, sabar, kita belum bahas 2 Tesalonika. Sudah dibaca oleh saudari Tesalonika tadi, yaitu ketika mereka bersukacita menyambut Tuhan Yesus yang datang mengendarai, menemukan seekor keledai muda, duduk di atasnya, lalu mereka bersorak-sorai, Raja sudah datang, dan Tuhan bilang, saudara, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ini dia. Ini saatnya anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ini saatnya kita akan menikmati kuasa Tuhan berlaku. Apalagi ketika dia katakan, di mana ini? Ayat yang dibilang di sini, ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Raja sudah datang. Raja sudah datang dan dia bilang saatnya sekarang dia dimuliakan. Penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa kira-kira yang nggak bahagia? Ini saatnya. Saatnya kita menikmati kebesaran Tuhan. Ini saatnya kita menikmati kebesaran Tuhan. Karena saatnya sudah tiba. Dia sudah datang ke Israel. Dia sudah datang di Yerusalem. Mereka menyambut dia. Semua sudah nyata sekali ini. Datang. Lalu dia bilang tiba saatnya sekarang dimuliakan, saudara. Dimuliakan. Tiba saatnya. Dan penguasa kerajaan ini, dunia ini akan dilemparkan. Apalagi?
Bahagia sekali nih kalau berada di saat seperti itu, saudara. Dan pada saat itu, kalau saudara perhatikan yang saya bilang tadi, Yesus dan orang-orang Yunani, dengan orang-orang banyak. Ada di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang Yunani, saudara. Ada mereka. Taruhlah mereka nggak terlalu tinggal jauh dari Yerusalem. Tapi kalau mereka orang Yunani kan jauh banget dari Yunani sampai di Israel ya. Mereka datang. Mereka adalah penganut agama Yahudi. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka penganut agama Yahudi. Tapi setiap tahun ketika ada perayaan Paskah, sampai kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 2, mereka selalu datang sama-sama di sana. Mereka datang di Yerusalem untuk beribadah pada Allah Israel. Artinya pada waktu itu Allah Israel itu sudah dikenal. 40 tahun mereka mengembara dari Mesir sampai Kanaan. Setelah itu mereka tinggal di situ, ada raja yang hebat sekali. Namanya Salomo. Semua mengenal Salomo. Raja Daud dan Salomo. Jadi Allah Israel itu sudah dikenal di mana-mana. Mereka tahu ada tempat ibadah di Yerusalem. Ada bait Allah yang hebat sekali yang dibangun oleh Salomo. Hebat banget itu tempat ibadah. Jadi orang-orang datang di tempat ibadah itu. Mereka datang. Pada waktu mereka datang, mereka mendengar bahwa Yesus masuk. Mengendarai seekor keledai. Dan mereka orang-orang menyambut. Semakin menguatkan mereka, kami tidak salah beribadah pada Allah yang benar. Kami tidak salah beribadah pada Allah Israel. Mereka datang. Mereka datang di situ, saudara. Orang-orang Yunani. Tapi ada masalah dengan orang Yunani. Saudara masih ingat Tuhan bilang begini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24. Kalau kamu pergi di Matius pasal 10, dia bilang pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Orang Yunani. Orang Israel, rasul-rasul tahu hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Aku datang hanya kepada domba-domba Israel. Sekarang orang Yunani, Yesus sudah tunjukkan, sudah genapkan semua nubuat. Tapi orang Yunani berdiri. Bagaimana caranya? Mereka ketemu dengan Filipus. Kebetulan Filipus itu kalau ada us-us itu nama-nama Yunani. Filipus, Timotius, ya kan? Sonisius, nggak bisa, Yudius susah. Gemisius, susah juga. Pokoknya kalau ada sius itu orang Yunani. Jadi dia datang kepada Filipus. Dia pikir itu orang Yunani kan? Dia bilang, boleh bawa nggak kami ke Yesus? Filipus masih pikir, aduh. Kan ini Tuhan datang kepada, ini kesempatan loh bagi orang Israel menerima ini. Ini bangsa lain mau ngapain di sini? Masa mereka juga mau terima ini kerajaan kan khusus buat Israel? Saudara, nggak berpikir, nggak dicatat di Alkitab, saya cuma berasumsi aja. Oh, ini kan cuma buat orang Israel, buat kami. Buat apa ini orang-orang ini mau datang? Ya, karena di pikiran mereka raja sudah datang untuk Israel. Kok ada orang Yunani yang setiap tahun datang? Yang mereka tuh kalau datang beribadah, saudara, ini kan ada yang duduk di sini di tempat ibadah. Ada yang cuma di luar. Nah, orang Yunani kalau datang di bait Allah, mereka nggak boleh masuk di bait Allah. Mereka di pelataran sana, di luar sana mereka. Jadi kalau mereka beribadah, mereka cuma dari luar, mendengar saja, melihat saja orang Israel beribadah. Mereka tidak bisa masuk ke tempat ibadah, mereka di luar. Sekarang mereka ingin bertemu dengan Yesus. Raja itu sudah datang, boleh nggak kami ketemu dengan Yesus? Filipus out. Tapi tunggu sini. Saya mesti cari saksi lagi satu. Saya cari teman. Temannya itu adalah Andreas. Ada S di belakang. Sama. Nama-nama itu juga nama-nama Yunani. Makanya kan Tessa. Sony. Oh, ada Sony. Sony masuk. S. Kalau nggak ada S, maksa aja lah. Riza. Nah, ada itu. S. Z tapi. Ya. Datang pada Andreas. Andreas, ini mau ketemu Yesus gimana? Ya udah kita bawa aja. Ada kerjasama yang baik ya, dua hamba Tuhan ini ya. Andreas itu cuma bawa satu orang. Tapi kali ini dia bawa orang Yunani. Dia bawa orang Yunani. Biasa dia cuma bawa Petrus. Ada anak kecil bawa 5 roti 2 ikan dia bawa. Sekarang orang Yunani dia bawa. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa ke mereka?
Oke, sebelum sampai situ, saya mau ulang lagi supaya saudara mengerti. Orang-orang Yunani ini adalah orang-orang dianggap kafir oleh orang Israel. Mereka orang-orang tidak dianggap. Mereka bahkan dibilang, Tuhan pernah bilang pada seorang perempuan Sirofenesia, tidak layak bagi anjing-anjing untuk diberi makan. Perempuan itu bilang di Matius 15, Tuhan, tapi anjing-anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu selalu prinsip layanan di GABSD. Melayani remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nggak perlu digembar-gemburkan kemana-mana itu pelayanan. Cuma jatuh dari meja. Remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu prinsipnya di pelayanan di sini. Tuhan bilang nggak cocok. Tapi sekarang Tuhan sudah disambut. Tuhan Yesus sudah disambut sekarang. Semua orang sudah menyambut Tuhan Yesus. Lalu Filipus memberitahukannya kepada Andreas. Itu ayat 70 saya baca. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Beberapa orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Sobat dari Galilea. Dan di Galilea lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Bagaimana ya kalau saya lagi berdiri, lalu ada orang-orang yang sepentasnya tidak harus ada bersama-sama dengan Yesus, lalu datang pada saya dan bilang, Tuhan, Sony, boleh kami ketemu dengan Yesus? Tuhan, Sony, boleh kami ketemu dengan Tuhan Yesus? Dengan Yesus, Rabi, Guru, boleh? Tunggu sini. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya. Orang Yunani ada di situ. Petrus dan Filipus dan teman-teman ada di situ. Andreas dan Filipus terutama ada di situ. Dan Tuhan bilang pada mereka, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Saudara bayangkan mereka berdiri. Kemarin, tadi mereka bersorak-sorak. Sekarang Anak Manusia akan dimuliakan. Ini dia kesempatan. Farisi menolak Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau saudara baca ya renungan minggu lalu. Farisi menolak Tuhan Yesus. Tapi orang Yunani datang pada Tuhan. Di sini Tuhan ditolak oleh orang Farisi. Tapi orang Yunani datang. Saudara lihat, lalu Tuhan bilang seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau biji gandum tidak mati, kalau cuma satu biji gandum, tetap saja di biji gandum di situ. Tapi kalau dia mati, dia akan menjadi banyak. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini masalah sebenarnya, saudara. Masalah bagi mereka yang mendengar. Ketika dia bilang begini, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Saudara, apa Tuhan menggunakan kata anak manusia? Karena anak manusia itu di perjanjian lama itu adalah agung sekali. Itu adalah pernyataan tentang Allah yang Maha Kuasa. Aku melihat anak manusia duduk di tahta. Aku melihat anak manusia, artinya itu menggambarkan kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan. Statusnya yang luar biasa, itu anak manusia. Jadi bukan anak kecil. Tapi kalau dia bilang anak manusia itu besar sekali, megah di atas sana. Allah yang Maha Kuasa. Sekarang dia akan dimuliakan. Bagaimana cara dia dimuliakan? Dia akan seperti gandum mati. Dia akan seperti gandum mati. Kalau dia mati, maka akan tumbuh banyak gandum. Dan akan menjadi banyak. Lalu dia bilang, siapa mencintai nyawa, akan hilang nyawa. Kalau biji gandum itu nggak mati. Kalau biji gandum itu sayang nyawa, sayang diri. Kalau biji gandum itu sayang dirinya, saya nggak mau mati lah. Dia nggak akan punya gandum yang lain. Selesai. Saudara ingat yang saya katakan tadi. Farisi menolak Tuhan Yesus. Yunani datang.
Itu belum mati loh biji gandum. Belum mati loh Tuhan Yesus. Tapi saudara mulai lihat, kalau lihat dalam cerita perjalanan Tuhan Yesus kepada Israel, sekarang pintu mulai terbuka kepada orang-orang lain. Belum terbuka seluruhnya, karena belum ada satu rasul yang akan dipakai Tuhan. Belum ada Rasul Paulus. Tetapi tanda-tanda itu, bahwa Yesus bagi semua manusia, mulai nampak di pembacaan ini. Bisa? Kalau biji gandum itu tidak jatuh. Lalu dia bilang, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia, ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Ketika orang banyak datang pada Tuhan, mereka kira inilah saatnya dia menjadi raja. Saya sudah jelaskan minggu lalu. Ketika kita cuma berpikir Tuhan adalah raja atas hidup kita di dunia ini, salah. Karena apa? Karena dia adalah raja atas hidup kita sampai di kekekalan. Dia tidak hanya memberkati kita sekarang, tapi yang dia siapkan lebih dari apa yang kita pikirkan sekarang. Nanti saudara kita akan bicara di terakhir dari khotbah ini tentang pembacaan tadi, yaitu barang siapa mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Ini bicara tentang apa? Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Kita lewat dulu sedikit itu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Itu hubungan dengan Bapaknya. Aku akan dimuliakan. Sebenarnya para murid-murid juga tahu ketika dia bilang, saatku akan tiba, aku akan dibunuh, saya akan mati. Tapi apakah saya akan bilang pada Bapa, Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Jauhkan aku dari mara bahaya ini. Jauhkan aku dari masalah ini. Tuhan tidak bilang seperti itu. Dia bilang, untuk itu aku datang. Dia nggak bilang. Dia bayangkan saudara, kita tidak tahu kalau kita mau mati. Kita tidak tahu. Tapi ini saya kebetulan di gereja di sini ini kan dinding di kaca di PS1 ya. Jadi kalau jatuh ya cukup lumayan lah. Kira-kira kalau saya jalan dari sana, saya harus menuju ke sana, itu tidak ada kaca, saya harus jatuh di situ. Kalau saya sudah sekitar 2 meter dari situ, kira-kira saya masih berani maju nggak, atau bilang, kok nggak ada orang tolong ya? Kenapa tidak ada yang tolong? Mana Pak Yanto? Mana Pak Jimmy? Mana para penatua? Kenapa mereka biarkan saya sendiri di sini? Kenapa mereka tidak tolong saya? Saya mungkin akan makin melambat jalan. Makin dekat pada kematian. Saya akan memperlambat jalan saya. Langkah saya akan perlambat. Kalau bisa saya akan berjalan mundur. Kayak seperti itu. Tuhan bilang, inilah saatnya anak manusia dimuliakan. Dia tahu sekali, inilah saatnya dia akan mati. Apakah aku akan bilang pada Bapa, selamatkan aku saat ini? Enggak. Tidak. Untuk itu aku datang. Memang untuk itu aku datang. Memang aku datang untuk dimuliakan. Dimuliakan itu bukan hanya jadi raja yang kelihatan. Tapi aku akan jadi raja, aku harus jadi raja. Karena aku adalah raja atas segala raja. Raja atas kekekalan. Raja atas apapun, aku tidak bisa mundur dari sini. Tadi malam ketika rapat, Ibu Yosi sampai marah-marah ke saya. Saya bilang ke anak muda, kalian nyanyi jelek. Jelek kalian nyanyi. Saya pikir orang-orang tuanya tersandung. Saya bilang di depan orang-orang tuanya, mereka nyanyi tidak bagus, jelek sekali mereka nyanyi. Kenapa saya bilang itu? Karena jelek. Malah Ariel bilang begini, Pak, dia WA saya, Pak, anak-anak mau datang pagi-pagi, mau siaran langsung. Mau langsung bisa. Saya pikir mau bilang begini, mamanya mau bilang begini dia bilang ke Inet, dia bilang ke Tessa, dia bilang ke Sela, nggak usah nyanyi kamu. Pas Sony bilang jelek. Geo, tantenya bilang, nggak usah nyanyi Geo, makanya kamu. Nggak usah, biar aja Pak Sony itu, memang dia siapa dia. Bilang jelek lagi begitu. Nggak usah datang. Ini mereka datang di sini. Harusnya jelek. Mereka datang. Coba kalau saya puji, bagus. Tahu nggak apa yang terjadi? Orang tuh kalau puji biar jelek, rasa cantik. Biar botak, dia kira gondrong.
Tapi ketika saya bilang jelek, saya pengen lihat, karena ini saya mau khotbah hari ini masalahnya. Saya pengen lihat orang tuanya mau kayak apa. Ada yang sakit hati nggak gitu. Akan jalan pelan-pelan, udah dibilang jelek mendingan mundur. Nggak usah. Nggak jadi. Mulai minggu depan kamu nggak usah. Ya, biar aja tuh ibadah itu dipimpin Pak Sony sendiri. Memang dia yang punya nih GA. Mulai mundur satu-satu. Ternyata enggak. Bukan mental kerupuk ternyata yang orang-orang ini. Ya, ya walaupun sakit hati kali, dia duduk sini mukanya begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mau khotbah ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, saya mau khotbah ini. Saya sengaja sekali tadi malam. Oh, ada rapat saya bantah-bantah tuh rapat. Bukan begitu caranya. Saya mau lihat ada yang bilang begini. Kalau begitu Pak, saya mengundurkan diri sebagai bendahara. Sebagai sekretaris saya mengundurkan diri, mendingan saya urus pelayanan lain Pak. Memang cuma di sini pelayanan. Saya kira mau begitu. Enggak ternyata ya. Oh berarti memang ibu-ibu nggak usah dikhotbahin ini. Memang sudah ngerti. Jadi nggak jadi bahas ini tadi ini. Di mana apa dibilang tadi? Di mana aku berada, di situ juga pelayanku berada. Di mana itu pelayannya berada? Ditolak, ngerti? Ditolak oleh siapa? Oleh Farisi. Diterima oleh siapa? Yunani datang. Saudara lihat, disambut tapi salah sambutannya. Disambut karena ingin Tuhan berkati mereka, bukan untuk melayani Tuhan. Mereka taruh pakaian supaya keledai itu jalan di situ memang. Mereka sambut dia dengan sorak-sorai, tapi mereka berpikir dia akan jadi raja untuk mengalahkan bangsa-bangsa. Padahal Tuhan bilang bukan. Penguasa dunia ini yang saya kalahkan. Iblis. Ya. Iblis. Kalau kita melayani dikit baru kena langsung. Saya tanya, Andia mau ke gereja nggak dia? Ada tugas. Saya tahu dia sakit hati sekali tadi malam. Karena dia yang saya bilang, Andia kamu salah. Acara kemarin itu, acara tadi malam itu nggak bagus. Tidak bagus Andia. Papa malu lihat pelayanan kayak begitu. Andia langsung bilang, bukan begitu Pak. Pagi-pagi saya tanya, Andia mau ke gereja nggak? Iya. Dek, nggak sakit hati kan Papa bilang gitu kan? Ya. Itu baru shock mental, baru shock dikit itu. Itu baru begitu aja mulai mikir, sudahlah, perpanjang gedung, perpanjang aja sendiri kalian. Tidak dapat apa-apa juga. Nggak apa-apa saudara kalau begitu, nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Tapi itu baru shock dikit itu. Gimana ya, saudara? Agak susah ya? Tapi ini yang Tuhan bilang ini. Oh maaf, kita lewat dulu sedikit, nanti balik sedikit, balik karena itu di kesimpulan bagus. Bapa muliakanlah namamu. Bapa berkata dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata suara malaikat telah berbicara dengan dia. Mereka dengar suara tapi nggak tahu apa yang diomongin. Oke? Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Suara itu terdengar bukan karena aku. Aku selalu dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi supaya kamu tahu, aku diutus Bapa. Diutus untuk apa? Diutus untuk sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang saatnya dunia dihakimi. Untuk itu aku datang. Menerima kemuliaan, menghakimi dunia. Menghakimi dunia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan oleh karena kamu, supaya kamu tahu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Kamu saksi mendengar itu. Penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Bukan cuma penguasa Romawi, bukan cuma bangsa-bangsa yang menginjak-injak Israel, tapi penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Iblis saya katakan tadi. Dan kalau aku ditinggikan, aku dimuliakan. Di mana ditinggikannya? Di kayu salib
Kalau aku dinaikkan di atas kayu salib, aku akan menarik semua orang datang padaku. Tidak lagi bagi orang Israel sekarang. Karena orang Yunani sudah datang. Tapi itu masih dikit. Cuma beberapa orang Yunani. Aku akan menarik semua orang datang padaku. Karena kalau aku mati, bukan hanya orang Israel saja untuk orang Israel. Tapi untuk semua manusia di segala zaman. Untuk itu aku datang. Aku akan mati untuk semua manusia. Satu biji gandum akan mati. Dan akan tumbuh banyak gandum. Menjadi berkat bagi orang lain. Seluruh manusia. Di segala zaman. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia mati. Lalu orang banyak itu menjawab. Kami telah mendengar dari hukum Taurat. Kami dengar dari hukum Taurat. Dengar dari hukum Taurat, dari pengajaran-pengajaran, kami dengar bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapa anak manusia itu? Kami kami dengar anak manusia atau Mesias itu akan hidup selama-lamanya. Apakah anak manusia itu Mesias? Bagaimana bisa dia akan ditinggikan? Mati bagaimana? Kan dia nggak mati-mati. Saudara lihat reaksi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jawab, enggak. Saudara lihat. Ketika mereka bilang, kami mendengar bahwa Mesias tidak akan mati, tidak pernah mati. Dia hidup selama-lamanya. Dia hidup selama-lamanya. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Dia enggak jauh begini. Oh, kalian belum tahu ya Mesias ya? Saya cerita ya tentang Mesias. Enggak. Ada hal yang banyak kali ditanya kepada Tuhan Yesus enggak jawab. Dan ini di sini. Dia nggak jawab. Dia nggak jawab. Katanya Tuhan Yesus kan Mesias nggak mati. Tuhan Yesus nggak jawab. Kenapa? Kan saya sudah ajar. Kan sudah diajar pada waktu lalu kan. Saya nggak mau ulang lagi. Tidak. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah pada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Ketika mereka tanya, bukankah Mesias tidak akan mati? Yesus bilang, percayalah pada terang. Selama terang itu ada. Karena satu waktu terang itu nggak ada lagi. Selama ada waktu bagimu percaya, lihat Yesus. Percaya saja pada Yesus. Karena satu waktu lagi, tidak akan ada waktu untuk membuat engkau percaya padanya. Engkau akan tiba di cap 666. Engkau akan tiba pada ketika Tuhan menghukum, mereka malah memaki-maki Tuhan. Akan tiba di satu, selama ada terang. Percayalah pada terang. Untuk itulah aku datang. Saudara, tadi saya bilang, Farisi menolak, Israel menolak. Israel menyambut tapi dengan pikiran yang salah. Tapi orang Yunani datang. Yesus bilang, kalau aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang padaku. Aku akan menarik semua orang datang padaku. Kalau aku ditinggikan, kalau aku ada di salib, aku akan menarik semua orang datang padaku. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan dia utus untuk mengambil semua orang datang padanya? Bukankah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, banyak orang yang pergi? Siapakah yang akan menyampaikan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib? Siapakah yang akan menggenapi apa yang Tuhan katakan? Untuk itu aku datang. Siapakah yang akan menggenapi ketika Tuhan katakan, aku akan menarik semua orang datang padaku? Saudara, balik lagi kepada yang saya katakan tadi. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa mencintai nyawanya. Dia bilang kepada orang-orang di situ, murid-murid. Kalau engkau lebih sayang nyawamu, kalau engkau lebih ingin supaya diberkati secara jasmani, kalau engkau takut menderita, kalau engkau lebih suka hidup bahagia, nyawamu engkau urus. Setiap hari urus nyawa, kuku diurus, kening diurus, semua itu engkau urus. Setiap hari engkau berpikir bagaimana mau bayar ini, bagaimana melakukan ini, supaya saya hidup nyaman. Bagaimana saya mempersiapkan hidup saya supaya tidak terjadi apa-apa di dalam hidup saya pada masa yang akan datang. Bagaimana itu yang Tuhan katakan, engkau lebih mencintai nyawamu. Engkau kehilangan nyawa di kekekalan. Engkau kehilangan itu. Engkau kehilangan nyawa di kekekalan jika engkau mencintai nyawamu sekarang. Engkau kehilangan. Itu yang Tuhan katakan.
Barang siapa mencintai. Tapi kan mesti berhikmat, Pak. Berhikmat sajalah. Tapi ini yang Alkitab katakan. Kalau engkau mencintai nyawamu, engkau lagi lebih melindungi dirimu. Seperti yang saya katakan tadi. Sudah jalan menuju jurang. Akhirnya saya kok nggak ada yang bantu saya ya? Kok nggak ada yang bantu ya? Saya teriak, tolong saya. Nggak ada yang bantu ya. Akhirnya saya mundur. Oh, nggak jadi. Saya lebih mencintai nyawa saya. Saya lebih mencintai nyawa saya. Padahal Yesus sudah mati di sana. Lalu dia bilang dia akan menarik semua bangsa datang padaku. Tapi aku diam saja. Lebih mencintai nyawaku. Engkau akan kehilangan nyawa di kekekalan. Akan kehilangan. Kenapa? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Mengikut Tuhan itu sudah berkali-kali saya katakan. Kalau ini tapak kaki Tuhan di sini. Setelah kakinya terangkat, kita taruh kaki kita tepat di bawah, di tapak kaki Tuhan itu. Itulah mengikut Tuhan. Meletakkan kaki kita tepat di kaki Tuhan. Seperti itu. Menaruh kaki tepat di situ. Lalu Tuhan ada di mana, saudara? Kalau aku di kayu salib, kalau aku menderita, kalau aku susah hidup saya, kalau saya datang menderita karena untuk itu aku datang. Bukankah engkau yang mengikut aku seharusnya ada di situ? Bukankah engkau seharusnya ada di situ? Bukan engkau bersorak-sorak. Raja sudah datang. Berkati kami. Hosana bagi Raja yang Maha Tinggi. Berkati kami. Selamatkan kami. Tuhan bilang sekarang bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di mana aku letakkan kakiku. Tapak kakiku aku letakkanlah tapak kakimu di bekas tapak kakiku. Karena di mana aku berada, di situ pelayananku berada. Di situ pelayanku berada. Ada di mana dia, saudara? Kita cuma berpikir dia ada di sorga. Ia ada di sorga sekarang. Oh, saya juga akan ke sorga. Tapi bukankah dia juga menjalani hidup yang hina di dunia ini? Hati-hati, saudara. Ada banyak sekali dalih yang kita buat. Tapi kan, untuk itulah kita diselamatkan. Untuk apa? Supaya kalau biji gandum itu mati, gandum tumbuh banyak. Dan aku menarik semua orang datang pada para pemuda. Kalau cuma kritik dari Pak Sony kecil, jangan punya mental kerupuk. Ya. Karena Tuhan akan bilang padamu. Tuhan akan bilang padamu. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Ingat, dia dicaci maki. Seorang ibu menangis dan bilang pada Pak Sony, penderitaan saya belum seberapa ya Pak Sony. Tuhan saya dicaci Pak. Tuhan saya dibunuh Pak. Saya belum seberapa ya Pak. Saya bilang iya Ibu. Ibu benar. Apakah masih ada pemikiran itu di orang-orang gereja Alkitab Anugerah BSD? Atau selalu ada dalih. Soalnya saya lagi begini nih Pak. Soalnya saya lagi begini. Tuhan ambil engkau. Membuktikan? Jangan ya. Nanti kalau Tuhan ambil, Pak Sony mah sumpah-sumpah. Enggak. Saya selalu berdoa. Kemarin di kaum pria kita berdoa. Mbak, berdoa buat pekerjaan para bapak-bapak. Lalu saya berdoa satu-satu. Saya doa sama bapak-bapak sampai pemuda yang bekerja. Saya berdoa. Lalu setelah selesai amin, saya tanya, ada yang saya lupa enggak? Mereka sendiri bingung. Oh, berarti mereka enggak berdoa bersama-sama dengan saya. Saya tanya, ada yang saya lupa enggak? Enggak, memang saya satu orang kok saya enggak sebut waktu itu. Ada yang saya enggak sebut. Saya berdoa mulai dari sana, dari Depok. Pak Jimmy, saya urut itu satu-satu, baru anak-anak muda. Terus saya tanya, ada yang saya enggak doakan Pak? Sudah Pak. Oh, saya pikir terus saya siapa yang doakan ya? Oh, saya enggak termasuk bekerja sih sebenarnya ya. Tersinggung lagi nih bapak-bapak ini. Langsung mundur. Siapa yang mau cat kalian aja, ngapain lah saya cat, orang khotbah begitu aja. Khotbah yang enak Pak. Saya Pak Dance dengan Pak Das dulu itu di PM6 kami duduk lalu kan pengkhotbah bertiga ini. Lalu ngomong begini Pak Dance dan Pak Das ngomong gini, Mas Sony, kayaknya kita mesti rubah cara berkhotbah kita. Bagaimana jadinya? Kita mesti hibur jemaat. Supaya jemaat itu terhibur, nah mereka akan menjadi kuat iman. Saya bilang, oh iya ya. Lalu kalau saudara perhatikan khotbah saya kan selalu begitu ya, menghibur ya. Jangan engkau takut. Tuhan tolong engkau. Banyak penderitaan di dunia ini, tapi Tuhan berkati engkau, kan gitu.
Benar kok itu? Jangan takut pada enam. Tuhan bilang aku menjaga engkau. Itu benar. Itu satu sisi. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Seorang anak muda, dia akan kerja jauh dari Indonesia bahkan. Lalu dia bilang ke saya begini, Pak Suni, lalu bagaimana pelayanan? Saya ketawa, saya bilang, di mana kamu berada, di situ pelayanan. Benar nggak ya? Nah? Benar? Pemuda? Benar? Masih mau nyanyi lebih bagus lagi dari tadi atau cukup aja? Masih? Mau lebih bagus lagi? Mungkin lebih bagus, malu-maluin aja. Jangan kita nih kayak BSD cuma bilang, kok mereka begitu acaranya? Jelek sekali. Pinter banget ngomong kayak gitu. Nah sekarang jangan bikin jelek. Enggak. Bikin bagus. Bagus ukuran siapa? Ukuran kita aja lah. Untuk itulah aku datang. Tuhan Yesus bagimu. Tuhan Yesus bagi semua manusia. Dan Tuhan Yesus bagimu. Untukmu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus untukmu. Dan Tuhan Yesus juga memanggil engkau melayani dia. Di mana dia berada, di situ juga engkau berada. Di situ. Di situ pelayanku berada. Kenapa? Karena kalau biji gandum tidak jatuh, dia tidak bertumbuh banyak. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bukan bunuh diri, bukan. Tapi kalau lebih mengutamakan nyawa, saudara. Saudara mau kerja kayak apa, nggak akan lebih kaya dari yang punya Windows itu. Mau malin tuang, orang nano bilang malin tuang itu kepala di bawah, kaki di atas, saya nggak bisa, kan botak kan nggak bisa kepala di bawah. Ya kan? Mau kayak apa nggak bisa, kenapa? Karena dasarnya memang begitu. Di mana engkau berada, di mana aku berada, di situ engkau berada. Kalau begitu nggak usah kerja, mati lapar itu. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudnya adalah taruhlah Tuhan di tempat yang utama. Dan ikutlah dia dimanapun dia berada. Dan layanilah dia. Bisa? Farisi pergi. Marah-marah. Tapi Tuhan bilang, tibalah saatnya. Anak manusia ditinggikan. Sebelum dia disalib, dia mulai tunjukkan, ini orang Yunani datang. Setelah disalib, dia bilang, ampunilah mereka. Setelah itu, setelah dia bangkit, dia bilang, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Orang Israel masih pergi kepada bangsa-bangsa Israel saja. Lalu dia bilang, aku panggil seorang rasul, Rasul Paulus, dan dia bilang kepada Paulus, aku akan tunjukkan engkau menderita, Paulus. Aku akan tunjukkan engkau menderita, tapi aku memberkati engkau. Dan di ujung hidup Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mengakhiri semuanya. Sekarang tersedia bagiku mahkota. Kalau Paulus mengurus dirinya sendiri, nggak mungkin dia berkata seperti itu. Saudara, bagaimana kita? Orang datang beribadah. Ketika orang bertanya pada Tuhan, oh jawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang bagi Tuhan tidak perlu dijawab. Tapi dia mau bilang yang lebih tinggi yang kau harus pahami. Akan tumbuh itu gandum. Dan engkau, dimanapun aku berada, disitulah pelayanku berada. Selalu bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah kita suka berdoa begitu? Bukankah kita sangat yakin bahwa saya kalau tulis di ayat itu yang saya kirimkan, saya selalu bilang, tetap kuat, Tuhan ada bersamamu. Benar? Saudara percaya nggak Tuhan ada bersama saudara dimanapun saudara berada? Ya? Pasti. Pertanyaan berikut adalah, kalau di situ Tuhan bersama saudara, apa yang saudara melakukan untuk Tuhan di situ? Mari kita berdoa.